Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dia ku iseng kepengen roh Umar wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak yo. Kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasef supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti oleh pangeran kasef. Wasok melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril wali kayak apa panci yang mengangai. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar, sebetulnya niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Jadi bolehlah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sopo, kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe ku yo sing di akhlak sithik mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengen Umar terus kali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama, alim alama, pekerjaannya mengajar tauhid. Ajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, hei malaikat, ini guru tauhid, sauri-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan. Ya sudah gak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Hanya kalau wali itu mengalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhir. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir, setuakut, apa mana bebayang no kepuyok-puyok, wah itu udah lahumul busyra. Jadi makanya nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid, ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali, Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Nggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf itu kena aturan hukum. Nggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Jika surat Tabarak gak terima, ini orang ini hafal saya, kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik, tapi saya di situ, kalau mukuli dia kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi di Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos, baru kayak surat Allah Tabarak. Mungkin buatan dites malih, nah dites malih dredeg lira-liru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Syarahnya Bukhari, banyak saya punya. Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid
Ali Zainal Abidin anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar. Ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan isorin. Itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang nggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk itu. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, masa gue kamar mandi nek gue sholat mau cuilik? Iwa kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering ditanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng guys. Ini aku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia baru. Kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah itu sing pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas ini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kalau percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang nggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisalil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus BPNU, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anak dia. Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anak dia tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah
Anak dia, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi nggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marbuka, mana buka itu gampang lah. Tapi ada Kiai NU juga, ada nanti pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawa Tabrani wal Hafidz Adi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Musadruse qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiyah hatta adkhalatul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibnu Abbas dan qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qiba'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi, karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan, dia agak ngira kali itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok, kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Ziyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut sekolah. Wa qala Tabrani hadatsana Muhammad bin Hasan, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawatitu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawatitu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la yaskutubil maksur atau ma la yudroku kulluh la yudroku. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi, itu dulu guru gitar, santri di Jogja. Dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih, saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, langsung ngaramkan gitar. Mau tak haramkan kok ragilem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar tak halal. Semenengah saya niru Mbah Mun, sekarang jawabannya semeneng gak. Ya tak kok kadang, Gus main gitar hukumnya piye? Kurang pegawaian enggak bisa. Halal tak haram Gus? Kurang pegawaian sejelas. Halal tak haram tak kok ribet tuh. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Bib itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai kadang naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudah lah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saya enakku, nak gak hafal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik gitu. Nah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah, nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah Beb, tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wong wis wireng kriting soer, wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Ojo geman dalil sing kowe ra iso nglakoni. Ono pun. Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man soma Ramadan wa atba'ahu sitan min Syawal faka'annama somat darokullah. Itu orang lugu-lugu poso. Barang tanggal loro pas wandekne rokokan.
Wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas perawan rugi bah aku anut jenengan. Tak nut poso jebule jenengan gak poso. Aku meneng ngene, lha opo pe dalil ngono barang lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai. Wae dalil sing ora iso nglakoni ra usah. Nah khutbah itu ra usah cerita poso 6 hari kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah sesuatu yang gampang-gampang saja. Nah dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nah dolan sombong kegelem silaturahim. Wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso nama apa? Dari itu sekali ada yang anut ternyata kamu enggak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensyafaati itu kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawai guru enggak, tapi satu bayinah, yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama, itu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu kalau nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat ikro khatam, kiroati khatam, syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia nggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti kawan yakin jajal juga. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulat tuh ini. Ya jadi ini jelas ya, dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawatitu anha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa inna al munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sama milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh. Jadi ada riwayat itu tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Wa tatlubulahu ayun jiyahu min adzabin nar wa yunjiya biha tawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi kan saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya, ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis, kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah, memang ada riwayat apa liqori. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawe lawatitu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawatitu itu pakai lam li taukid itu. Lawatitu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umat. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal, karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Lo menengah yang pusat kandani angel teman. Hafal apa baca? Lawatitu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya?